Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya pernah mendengar seseorang bercerita mengenai Hitler, di mana ketika dia ingin memamerkan wibawa, kekuasaan, otoritas yang dia miliki terhadap prajuritnya, terhadap seorang tamu yang datang, mereka duduk sambil melihat tentara baris berbaris, demonstrasi, keseragaman, ketepatan, kecepatan, semua didemonstrasikan. Tetapi ada sesuatu yang lebih. Dipanggil seorang prajurit, lalu kemudian prajurit itu keluar dari barisan, lalu diperintahkan prajurit itu berjalan menuju ke sana. Ketika diperintahkan prajurit itu dengan langkah seorang prajurit, dia berjalan, terus di depan dia 5 langkah lagi jurang. Prajurit itu berjalan, tidak ada perintah berkata berhenti, stop. Sehingga prajurit itu berjalan lagi 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah, tidak ada suara, tidak ada perintah berhenti. 1 langkah, tidak ada lagi perintah. Dia berjalan dan masuk, mati. Hanya untuk memamerkan otoritas wibawa seorang jenderal kepada anak buahnya, kepada tamunya. Tuh lihat, anak buahku kalau aku perintahkan jalan, walaupun itu masuk jurang. Saya kok lebih bangga kepada prajuritnya. Prajuritnya yang berjalan, patuh, taat, sampai langkah terakhir dan masuk jurang. Kalau saya jadi prajuritnya agak beda. Kurang 5 langkah, saya perlambat jalannya. Slow motion. Jangan-jangan ntar ada suara bilang stop. Kurang 3 langkah mungkin saya slow motion. Kurang 2 langkah mungkin sambil jalan saya noleh kepada jenderal. Gimana nih? Kurang 1 langkah, noleh lagi. Disemprit suruh berhenti enggak nih? Mungkin kurang 1 langkah, lihat lagi ke jenderal. Itu kalau saya. Tetapi prajurit ini tidak mengurangi kecepatan, tidak menoleh, patuh, derap langkahnya, plung. Marching on, tema kita di bulan ini. Berderap maju ke depan. Di tengah segala tantangan, persoalan hidup, tekanan, pergumulan hidup, kita harus marching on. Ketaatan kita adalah ketaatan penuh kepada Allah, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di bulan ini kita belajar bersama-sama tema ini, berderap maju. Apapun yang jadi masalah hidup kita, tidak boleh kita hanya berjalan di tempat. Berderap maju itu lurus ke depan, bukan serong ke samping. Jangan izinkan ada orang yang tarik saudara dari belakang, sehingga engkau tidak bisa maju. Tarik engkau dari samping, sehingga engkau larinya serong kiri, serong kanan. Tapi mari belajar di dalam hidup bagaimana saudara dan saya di tengah pergumulan hidup apa saja kita berderap maju ke depan. Nah, mari kita belajar dari firman mengenai marching on. Dalam hal apakah kita harus berhati-hati? Nomor 1, kita harus pahami bahwa suffering should not diminish our worship.
bahwa penderitaan tidak boleh menghancurkan penyembahan kita. Penderitaan model apapun saudara dan saya bisa alami dalam hidup, jangan diizinkan penderitaan itu merampok akan penyembahan saudara dan saya, sehingga engkau dan saya menjadi orang Kristen, Kristen tanpa penyembahan. Mari lihat dengan saya Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 26 dikatakan demikian. Kisah mengenai Paulus dan Silas. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah mengenai Paulus dan Silas yang hidup berbuat baik, melayani Tuhan, menginjil, mendoakan seorang anak perempuan yang kerasukan setan dan bisa meramal. Dan dikomersilkan oleh orang lain supaya dapat uang karena orang yang diramal itu harus bayar. Ketika setannya diusir, gadis perempuan ini tidak lagi mampu untuk meramal. Sehingga hilanglah penghasilan mereka. Karena marah mereka kepada Paulus dan Silas. Kenapa setannya diusir? Lalu mereka fitnah. Lalu mereka kemudian bawa ke tengah kota. Lalu kemudian mereka dipukuli, didera itu dipukuli, dicambuk. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dalam waktu dan keadaan yang seperti itu, yang keluar dari hidup Paulus dan Silas adalah pujian dan penyembahan. Ini sesuatu yang indah. Yang namanya penderitaan tidak bisa menghancurkan penyembahan Paulus dan Silas. Penderitaan tidak bisa mengekang mereka. Tidak bisa membelenggu hidup mereka. Disinilah kita belajar penderitaan adalah ujian rohani. Ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, bisa-bisa itu adalah sebuah ujian rohani. Memang orang menderita macam-macam. Bisa dia menderita karena perbuatannya sendiri. Seperti 2 malam yang lalu di perempatan Jalan Demak, saya pulang dari airport menuju Adiasa. Lampu merah perempatan jalan, saya berhenti karena mau belok kanan. Tapi lampu lurus hijau menuju ke depan. Sebuah mobil besar saudara, kecepatan tinggi, melaju dengan luar biasa di sebelah saya. Di sebelah sana lampu merah menuju ke sana. Sepeda motor nyelonong aja, kenceng lagi. Udah gelap. Udah malam, 10:30 malam. Itu mereka nyelonong aja saudara. Dan ini mobil cepat. Saya lihat kayaknya kena sungguh. Itu terputar-putar saudara. Sepeda motornya. Wah, itu orang kena saudara. Heran, masih bisa berdiri lagi. Masih bisa jalan. Nah, kalau itu nanti masuk rumah sakit, kaki patah dan lain sebagainya. Jangan bilang menderita sebagai ujian Allah. Ini adalah menderita karena ketololan manusia. Udah tahu lampu merah gak berhenti. Itu masalahnya.
Makanya saya bilang penderitaan itu macam-macam. Ada karena kita itu berbuat salah sendiri, kita yang konyol-konyol sendiri. Ada karena orang lain buat kita menderita. Ada bisa kita diserang setan. Ada bisa juga penderitaan ujian rohani bagi kita. Tinggal kita pikirkan dan bayangkan yang mana yang benar. Kalau itu merupakan ujian rohani, itu juga bicara mengenai ujian setia. Dalam penderitaan Tuhan mau lihat sampai di mana kita setia. Dalam penderitaan Tuhan mau lihat sampai di mana kasih kita. Itu adalah ujian kasih. Bahkan ujian kekuatan rohani kita. Penderitaan itu sebenarnya akan menguatkan sisi asli seseorang. Kalau segala sesuatu baik dan lancar, kita jarang kelihatan aslinya. Tapi kalau sudah mulai ada penderitaan, kita bisa kelihatan aslinya. Warna yang sesungguhnya siapa kita, apa warna kita akan kelihatan. Itu sebabnya Allah kadang-kadang izinkan penderitaan karena ingin tahu sampai di mana kita, bagaimana kita, siapa kita yang sebenarnya. Bangsa Israel harusnya itu dari Mesir menuju tanah perjanjian cuma 90 hari, 3 bulan. Tapi diizinkan Allah 40 tahun untuk tahu isi hati mereka apa. Menderita di dalam perjalanan padang gurun supaya memahami siapa kita, siapa bangsa Israel itu. Apakah penderitaan itu kemudian menyebabkan seseorang jadi negatif? Negatif terhadap Allah, terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap diri sendiri. Marah kepada Allah, bisa terjadi. Kenapa sih Tuhan engkau buat aku jadi begini? Kenapa engkau izinkan aku alami ini? Kenapa sih Tuhan aku harus jalani semua ini? Jangan-jangan penderitaan membuat kita menjadi seorang pemberontak, marah pada Allah. Berdoa tidak lagi tangan dilipat, tapi berdoa tangan dikepalkan. Tuhan, awas lu. Tuhan kok diawas-awas. Hati-hati. Penderitaan itu Bapak Ibu juga bisa menjadi pintu melihat kebesaran Allah. Kadang-kadang Allah izinkan orang menderita untuk supaya menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kebesaran Allah. Itu hak Allah. Penderitaan bisa menjadi pintu pertolongan Allah bagi saudara dan saya. Kalau orang bilang, saya mau mujizat. Berapa banyak saudara mau mujizat di sini? Ada? Coba angkat tangan saudara. Oke, saudara mau mujizat? Oke. Orang yang butuh mujizat adalah orang yang sudah mengalami sesuatu masalah. Kalau saudara tidak mengalami masalah, engkau butuh mujizat, maka yang datang dahulu bukan mujizat, masalah dulu dong. Karena mujizat itu jawaban atas setiap masalah. Dan biasanya mujizat itu jawaban terhadap masalah besar. Masalah yang tidak ada jawabannya dari sisi dunia dan sisi manusia. Karena mujizat itu adalah solusi Allah bagi kita. Ketika dokter angkat tangan, semua dokter angkat tangan, Tuhan kasih mujizat, itu solusi Allah. Sehingga kita bisa lihat pertolongan Tuhan. Mujizat itu membuka pintu supaya kita lihat kebaikan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca kisah mengenai seorang wanita, seorang ibu, namanya Judith O'Connor, yang punya anak namanya Marty, seorang anak laki-laki. Anak ini ingin sekolah, ambil universitas. Tapi entah kenapa anak ini jatuh dari tangga dan lumpuh badannya. Lumpuh itu bukan hanya kakinya. Lumpuh itu termasuk tangannya nggak bisa jalan, nggak bisa diapa-apain. Lumpuh. Tapi niatnya untuk sekolah dan kuliah tinggi sekali. Karena mamanya itu tidak mau anaknya ini kecewa. Ingin sekolah tapi kok badannya mengalami penderitaan badani kayak begini. Mamanya rela antar anaknya kuliah. Mamanya rela duduk di sebelah anaknya. Mamanya yang dengerin, mamanya yang catetin buat anaknya. Pulang rumah orang dua diskusi mengenai ilmu yang tadi dipelajari. Ujian, anaknya yang ngomong, mamanya yang nyatetin, kasihkan ke gurunya. Singkat cerita, anak ini lulus. Waktu dipanggil, naik ke atas
panggung untuk terima sertifikat kelulusannya. Mamanya, Ibu Judith, dorong anaknya, terima piagam kelulusan, foto bersama. Ketika mau turun, maka dia dicegah untuk turun. Ibu Judith O'Connor, Anda tidak turun, tetap di sini. Dan hari ini, universitas bersama dengan rektor dan seluruh guru sudah sepakat memberikan kepada ibu yaitu gelar MBA, Master of Business Administration, karena ibu pun sudah dianggap lulus karena sudah belajar, walaupun belajar untuk sang anak. Ibu ini lulus, ibu ini dapat piagam, dia dapat gelar. Itu dapat dari Chapman University. Bapak Ibu, disinilah kita melihat penderitaan tidak boleh membuat saudara mundur, diam, dan do nothing. Penderitaan harus bawa kita marching on, tetap maju. Mungkin hari-hari ini saudara sedang alami sesuatu masalah. Engkau sedang alami satu ganjalan hidup. Engkau sedang mengalami satu tekanan hidup. Tapi satu saya ingin kuatkan. Penderitaan apapun, jangan buat saudara mundur. Maju di dalam dunia ini. Orang-orang yang diberkati, yang berhasil adalah mereka yang ketika mengalami penderitaan hidup, tetap mau maju sampai akhirnya mereka berhasil dalam hidup ini. Keep marching on. Itu yang Allah inginkan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita mau lihat bersama-sama. Kalau bicara mengenai marching on, Alkitab ajarkan bahwa failure should not destroy our spiritual journey. Kegagalan tidak boleh menghancurkan perjalanan rohani kita. Kegagalan model apapun tidak boleh menghentikan hidup saudara. Mari lihat dengan saya Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kalau kita lihat dan baca ayat-ayat ini, Habakuk bercerita mengenai apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami, murni semua gagal. Mau hasil bumi, mau ternak, mau apa yang ditanam semua, gagal total. Tapi di tengah kegagalan itu, dia tetap hidup rohaninya dijaga. Aku tetap bersorak-sorak di hadapan Allahku, penyelamatku. Hebat nih. Kegagalan itu Bapak Ibu tidak boleh menghentikan pertumbuhan rohani kita. Amin. Mau kita ngalamin gagal model apapun, dunia ini yang paling penting hubungan kita dengan Allah. Kalau saudara tidak percaya, saudara pergi kepada teman saudara, famili saudara yang mungkin meninggal, saudara sampai di pemakaman, coba lihat. Apa sih yang dibawa oleh orang ketika diturunkan ke bawah sehingga ditutup dengan tanah? Apa sih yang dibawa? Pikir baik-baik, apa yang dibawa? Apakah emas peraknya dibawa semua di sana? Nggak akan. Baju-baju yang sangat-sangat mahal semua dikubur bersama dia? Juga tidak. Apakah kemudian surat-surat pentingnya semua, sertifikat, graduation, semuanya, ijazah-ijazahnya juga ikut dikuburkan? Tidak. Nggak ada. Semua disimpan untuk mengenang beliau. Tapi yang dibawa oleh beliau adalah iman rohani, percayanya pada Tuhan. Karakternya, perbuatan baiknya kepada Tuhan. Itu yang dibawa. Kegagalan itu tidak boleh mendikte kehidupan kita. Kalau sudah gagal, jangan diem. Berusaha lagi, maju lagi,
coba lagi, jalani lagi, experience lagi. Itu harus. Siapa yang di sini kalau makan apel, apelnya rusak, waktu digigit kerecek, udah dimakan, udah ditelan, baru lihat, rusak nih, buang. Kemudian dia bilang, seumur hidup aku tidak akan makan apel lagi. Nggak akan. Makan apel lagi nggak? Makan, cuma lebih hati-hati. Mungkin nggak digigit, tapi dipotong, dilihat dulu tengahnya. Oh, bagus, baru makan semua. Itu yang saya maksudkan. Kegagalan tidak boleh dikte kita, membuat kita jadi trauma, tidak berani mencoba, tidak berani melangkah. Jangan. Kegagalan tidak boleh mempengaruhi masa depan kita. Apa yang ada di belakang kita tidak boleh mengganggu masa depan kita. Tidak boleh mempengaruhi, tidak boleh mengontrol apa yang ada di depan. Jangan izinkan kegagalan model apapun mengontrol masa depan saudara. Dia hanya boleh menjadi sebuah pengalaman yang membuat kita lebih bijaksana, lebih baik lagi, lebih pandai lagi. Itu aja. Tapi tidak boleh kegagalan mempengaruhi masa depan kita, apalagi dalam urusan yang negatif. Saya membaca, karena sudah tertulis maka saya ingin juga bagikan buat saudara. Bahwa ada perusahaan-perusahaan besar di dunia ini yang juga kadang-kadang mengalami kegagalan dalam produk-produk mereka. Tidak semua produk, tapi ada. Contohnya beberapa perusahaan yang saudara dan saya kenal itu perusahaan sikat odol gigi namanya Colgate. Colgate itu kan perusahaan yang terkenal karena pasta gigi. Jadi kalau saya bilang Colgate, saudara ingat pasta gigi. Tapi Colgate itu kemudian membuat makanan-makanan yang di frozen. Makanan-makanan yang disimpan di kulkas siap saji. Masuk microwave jadi, masuk microwave jadi. Ternyata tidak bisa booming. Kenapa? Karena orang itu bayangannya Colgate itu sikat pasta gigi. Kok tiba-tiba jadi makanan? Sehingga nggak booming. Kemudian juga ada, kalau saya sebut Harley Davidson, saudara mikir apa? Sepeda motor besar. Ternyata Harley Davidson mencoba membuat yang namanya minyak wangi. Lalu membuat yang namanya wine coolers. Wine coolers itu tempat pendingin botol-botol wine. Dengan temperatur yang selalu tetap 10 derajat atau 12 derajat. Dia juga bikin yang namanya aftershave. Yaitu kalau orang habis cukur, kumis, jenggot. Kasih wangi-wangian alkohol aftershave. Susah booming. Kenapa? Karena orang mikir Harley Davidson itu pasti apa? Sepeda motor, bukan yang ini. Lalu ada lagi. Clairol itu membuat shampoo biasanya. Lalu dibuatlah yang namanya yogurt untuk breakfast. Bingung saudara, orang makan bingung. Kenapa? Biasanya bikinnya shampoo. Ini kok jadinya makan pagi, yogurt. Kurang bisa untuk yang namanya booming. Lalu juga Pepsi. Kalau saya bicara Pepsi, saudara mikir apa? Soft drink. Dia buat lip balm. Ini kalau udara kering, bibir bisa pecah-pecah, supaya nggak pecah-pecah dikasih balsem. Tapi model kayak lipstick, tidak berwarna. Tapi kadang-kadang wanginya macam-macam. Strawberry, coklat, ini dan itu, mentol. Susah booming. Kalau saudara saya bicara mengenai Cheetos, saudara mikir apa? Anak kecil bilang snack. Ternyata Cheetos yang sudah menjadi perusahaan snack selama 60 tahun, dia membuat juga yang namanya lip balm. Jadi kalau saudara ambil
lip balm mereknya Cheetos, saudara bingung karena Cheetos harusnya snack. Nah ini perusahaan-perusahaan besar juga bisa di dalam kehidupan mereka itu membuat produk-produk yang bukan karakter mereka harusnya. Sehingga tidak terlalu booming. Kalau mereka sudah sadar, mereka tidak berhenti. Mereka tetap maju. Dan mereka tetap produksi sesuatu yang memang bisa membawa mereka berhasil dalam hidup. Inilah yang saya maksudkan bahwa kehidupan saudara dan saya, kegagalan apa saja yang kita mungkin bisa alami dalam hidup, jangan diizinkan mengganggu masa depan saudara. Masa sekarang pun. Jangan izinkan kegagalan di dalam hidup ini mengganggu hubungan kita dengan Allah khususnya. Jangan gara-gara gagal sedikit, udah gak mau gereja. Udah gak mau baca Alkitab. Udah gak mau pelayanan. Apa sih? Itu Kristen anak-anak. Tetapi Kristen yang sungguh-sungguh, kegagalan hidup tidak akan pernah bisa menyentuh, mengganggu, merusak hubungan dia dengan Allah. Yang ketiga kita lihat bersama-sama, kalau bicara marching on, success should not steal our love for God. Bahwa keberhasilan, sukses, tidak boleh mencuri hati kita yang seharusnya untuk Allah. Mari lihat dalam Kejadian pasal 13 ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Abram ini orang kaya. Orang kaya, diberkati Allah. Tapi satu, hatinya tetap buat Tuhan. Ini orang hebat. Coba lihat ayat 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kalau saudara lihat, Abram ini adalah seorang yang diberkati Allah, yang sukses, tapi orang yang tidak pernah lupa akan Allah. Selalu Alkitab mencatat dia membangun mezbah bagi Allah. Pindah kota, pindah tempat, dia bangun mezbah. Ini hanya untuk menegaskan dan menceritakan kepada kita bahwa hebat orang ini. Sukses tidak membuat dia lupa Tuhan. Tidak membuat dia silau hatinya. Tidak membuat dia di dalam hidup ini kehilangan dan tercuri hatinya. Karena kesuksesan adalah berkat, Bapak Ibu. Ingatlah baik-baik, sukses itu berkat. Untuk bisa menolong memberkati orang lain. Sukses itu berkat untuk bisa menolong memberkati pekerjaan Tuhan. Kesuksesan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara adalah untuk membangun hidup saudara. Bukan untuk menghancurkan. Berapa banyak manusia hidup dalam dunia ini, mereka menghancurkan dirinya sendiri. Keberhasilan mereka ternyata menjadi ancaman bagi mereka sendiri dan bisa menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Kesuksesan tidak boleh mencuri hati kita. Sukses itu tidak boleh membekukan hati saudara kepada Allah. Jangan sampai saudara, karena sudah semakin hari semakin diberkati Tuhan, hati kita jadi dingin sama Allah. Jangan sampai itu. Selalu berdoa, kalau hati saudara renggang dari Allah, selalu berdoa, Tuhan berilah KKR dalam hatiku. Beri KKR. Jangan doanya begini, Tuhan, kapan Pak Hani bikin KKR? Kapan Pak Hani bikin retreat? Kalau saudara merasa lemah iman, Tuhan beri KKR dalam hatiku. Tuhan tahu bagaimana menjawab saudara, bagaimana membuat KKR dalam hati saudara. Sukses tidak dimaksudkan untuk membunuh kerohanian kita. Tidak, Bapak Ibu. Kesuksesan itu harus justru membawa saudara tambah cinta Tuhan.
tambah dekat Tuhan, tambah saudara mau melayani Tuhan. Sukses harus menolong kita bertumbuh secara rohani. Ini yang Tuhan mau. Kalau sampai Tuhan lihat dalam hidup kita, ternyata sukses membuat saudara jauh dari Tuhan, saya beritahu, Tuhan punya cara membawa saudara dekat lagi kepada Tuhan. Kalau saudara, Tuhan lihat bahwa keberhasilan, kekayaan saudara membuat saudara jauh dari Tuhan, Tuhan tahu apa penyebabnya. Oh, gara-gara kaya, dia jadi jauh dari aku. Oh, gara-gara banyak hartanya, dia jadi jauh dari aku. Tuhan bilang apa? Berarti kekayaan dan kesuksesan adalah penghalang. Dan Tuhan lebih cinta saudara daripada harta saudara. Karena Tuhan sendiri udah kaya. Penghalang yang ada antara saudara dan Tuhan, Tuhan yang akan buang. Minggirin aja nih penghalang. Supaya saudara bisa dekat dengan Tuhan. Nah, apakah kita itu harus dekat Tuhan? Seperti itu? Jangan. Kalau kita bisa angkat tangan dan hidup diberkati Tuhan, puji Tuhan. Ngapain sih? Sampai kekayaan itu harus dihalau dari hidup kita. Supaya baru kita dekat Tuhan. Ngapain? Makanya jaga hati supaya kekayaan jangan curi hati kita. Manusia itu bisa punya apartemen 10. Bisa punya rumah mungkin 20. Bisa punya mobil mungkin 40. Tapi ingat, manusia cuma punya hati cuma satu. Dan itu untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Ini yang kita harus ingatkan diri kita. Terus menerus. Saya terkesan ketika membaca kisah mengenai Brasil. Tahun 1962. Brasil itu 2 kali berturut-turut menjadi champion, World Cup champion. Karena sepak bolanya terkenal sekali. Kita tahu juga bahwa Brasil hebat di sepak bola karena seorang bernama Pele. Top. Dia adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Pemain yang top, brilliant. Dan dia punya tim yang sangat kompaknya luar biasa. Di mana-mana di seluruh dunia orang tahu bahwa Pele orang hebat, pemain top, legendaris. Tetapi yang kita tidak tahu, siapa yang menciptakan Pele? Siapa yang melatih Pele jadi begitu? Ini yang kita kadang-kadang tidak memahami. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di balik Pele ada seorang yang tidak ingin terkenal kayak Pele. Yang memilih diam, melatih di belakang layar, membentuk tim yang kuat, tim yang tidak egois, tim yang betul-betul kompak, solid. Dan membangun Pele menjadi seorang pemain sepak bola yang sangat luar biasa. Namanya adalah Hilderaldo Bellini. Kita mungkin tidak pernah dengar nama itu. Tapi kalau Pele, kita selalu tahu. Sejak kecil, remaja, kita mungkin tahu nama Pele. Tapi kalau nama pelatihnya Hilderaldo Bellini, kita nggak pernah tahu. Wajahnya seperti apa, kita mungkin tidak pernah tahu. Tapi dialah yang sangat berjasa membuat Pele jadi top. Itu sebabnya saya ingin kita menyadari satu hal. Kalau hari ini engkau diberkati, hari ini engkau menjadi kaya raya, ingat baik-baik. Di balik dirimu ada orang-orang hebat yang sudah berjasa. Ada orang tua yang sudah mendoakan, menolong kita menjadi berhasil. Ada pula juga anak-anak yang sudah doain kita. Ada pasangan hidup yang berjasa, berpuasa buat kita. Tapi lebih dari semua, ada Allah yang sudah memberkati saudara. Ini tidak boleh lupa. Sehingga kita tidak jadi manusia yang sombong. Karena Tuhanlah yang memberkati kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sukses tidak boleh mencuri hati kita. Hati kita itu diciptakan untuk Allah ada di dalamnya. Hati kita diciptakan untuk Dia. Hati kita itu diciptakan untuk simpan firman-Nya. Bukan simpan keduniawian. Bukan simpan akan dosa.
bukan simpan akan segala kekayaan dunia. Hati kita diciptakan untuk Allah, bertakhta di dalamnya. Supaya kita bisa marching on. Mari di dalam hidup saudara dan saya, jangan izinkan penderitaan menghancurkan penyembahan saudara pada Allah. Jangan izinkan yang namanya kegagalan menghancurkan perjalanan rohani saudara. Jangan juga izinkan yang namanya keberhasilan mencuri hati saudara. Karena Tuhan mau dalam hidup saudara, sampai nafas terakhir, saudara dan saya setia kepada Dia. Itu sebabnya mari dalam hidup ini, keep marching on. Mari tetap melangkah. Melangkah maju bersama Kristus di tengah segala hambatan, halangan apapun yang bisa terjadi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.